Nah, sekarang masih lanjut tentang kisah ulama yang memuliakan guru. Sekarang kisah berikutnya, wa syaikhu al-imam al-ajal Syamsul A'immah al-Hulwani, halaman 21 baris keempat. Wa syaikhu al-imamu al-ajallu Syamsul A'immati al-Hulwani rahimahullah. Syekh al-imam al-ajal Syamsul A'immah al-Hulwani rahimahullah, qad kana kharaja, sungguh ia keluar. Qad kana kharaja, sungguh ia telah keluar, min Bukhara, dari negeri Bukhara. Wasakana, dan beliau tinggal, fi ba'dil qura, di sebagian kampung. Ayyaman, beberapa hari. Bihadisatin, sebab kejadian. Bihadisatin, sebab peristiwa atau kejadian. Waqa'at lahu, yang terjadi padanya. Waqa'at lahu, yang terjadi padanya. Waqad zarathu, dan sungguh telah mengunjunginya. Waqad zarathu, dan sungguh telah mengunjunginya. Talamidhuhu, santri-santrinya. Ghairu Syekh al-Imam al-Qadhi Syamsil A'immah Abi Bakar Az-Zanzi rahimahullah, selain Syekh al-Imam Qadhi Syamsil A'immah Abi Bakar Az-Zarnaji rahimahullah. Faqala, lalu beliau berkata, Faqala, lalu beliau berkata, lahu, kepadanya, hina laqiyahu, ketika ia bertemu dengannya. Hina laqiyahu, ketika ia bertemu dengannya. Lima lam tazurni, mengapa engkau tidak mengunjungiku. Jadi ayah guru singgah di hiji kampung karena ayah hiji peristiwa kejadian. Ari santri-santri mah ngadaratangan ke kampung eta teh dengan dalih ingin ziarah mengunjungi gurunya pas palebah ayah di kampung eta. Ngan ayah hiji santrina anu henteu berkunjung, pas papanggih ditaros, lima lam tazurni, kunaon teu daek zarah. Faqala, maka ia berkata, lahu, kepada gurunya tadi, ini kuntu masygulan, sungguh aku ini disibukkan. Sungguh aku ini disibukkan, bi khidmatil walidati, dengan melayani ibu. Punten mama, ieu teh sibuk ngaulaan kanu jadi pun biang. Qala, ia berkata, gurunya berkata, turzakul umro, engkau akan diberi rizki berupa umur. Wala turzaku raunaqad darsi, dan engkau tidak akan diberi rizki berupa kenikmatan belajar. Wala turzaku raunaqad darsi, dan engkau tidak akan diberi rizki berupa kenikmatan belajar. Wa kana kadzalika, dan demikianlah. Wa kana kadzalika, dan demikianlah. Fa innahu, sesungguhnya dia, kana yaskunu, dia tinggal fi aksari awqatihi, di paling lamanya, paling banyak waktunya, pada paling banyak waktunya, fil qura, di pedesaan. Kejadian doa ti guru nate, kumaha tadi cek guru nate, maneh menang rizki ku umur panjang, tapi moal menang rizki nikmatna belajar. Faktana demikian. Eta santri anu teu mengunjungi guru teh lolobana teh cicingna di lembur, di pedesaan. Anu mana santri-santri lolobana ka kota, manehna mah cicingnya di pedesaan. Ilmuna teh teu pati kapake, ngajarna teh teu jelas gitu. Walam yantazim lahu darsu, dan pembelajaran tidak teratur baginya. Walam yantazim, dan tidak teratur lahu baginya adarsu, pelajaran. Ngaji nage teu teratur gitu. Tah eta teh doa ti guru. Jadi ketika hal-hal padahal sepelenya, bahkan mungkin cek orang mah ieu teh da sibuk ngaulaan nu jadi ibu ya, atau menyata nyempatkeun gitunya, sasibuk-sibuk nage menyata nyempatkeun gitu kan. Akhirna menang ucapan di guruna, kumaha cek guruna teh Bu, umur maneh bakal menang
rizki berupa umur, tapi moal menang rizki berupa enaknya belajar, nikmatnya belajar. Faktanya yang terjadi apa? Dia tinggal di pedesaan, lolobana ya ngaji na teratur ya, eta teh karena naon? Karena menyakiti perasaan guru. Nah itu aya tah pamunawar marajin setiap sabulan sekali kan ya guru beliau ini menghadiri ke Purwakarta, hadir setiap bulan itu untuk ngaji minimal untuk sowan gitu. Wa faman maka barang siapa ta'adza tersakiti minhu darinya ustazuhu ustadznya, barang siapa yang gurunya tersakiti olehnya, yuhramu barokatal ilmi, maka ia akan terhalang dari keberkahan ilmu. Barang siapa yang gurunya tersakiti olehnya, maka dia terhalang dari keberkahan ilmu. Wala yantafi'u bihi, dan ia tidak dapat manfaat ilmu illa qalilan, kecuali sedikit gitu. Jadi lamun orang hayang ilmu na berkah, lamun orang ilmu na hayang manfaat, kade tong sampai ke membuat perasaan guru itu ya, tersakiti gitu ya. Jaga etika, jaga adab. Ayah hiji siiran, innal muallima wat tabiba kilahuma. Innal muallima, sesungguhnya muallim, muallim itu guru ya, wat tabiba dan dokter, kilahuma keduanya, layan sohani tidak akan memberi nasihat, layan sohani tidak akan memberi nasihat, idahuma lam yukroma, ketika keduanya tidak dimuliakan. Guru jeung dokter duanana tidak akan memberi nasihat ketika keduanya tidak dimuliakan. Fasbir lidaika, maka bersabarlah dengan penyakitmu, maka bersabarlah dengan penyakitmu, in jafauta tobibaha, jika engkau bedegong ya, bandel kepada guru, kepada doktermu. In jaufa tobibaha, jika engkau bandel terhadap dokter. Wakna, dan puaslah bijahlika dengan kebodohanmu, in jafauta mu'aliman, jika engkau bandel kepada gurumu, pedegong ke guru. Jadi sing sabar we lamun boga penyakit ya mah, lamun orang bedegong kana jadi guru, kayak kana jadi dokter, data nurut karena saran di dokter. Cek dokter teh, Pak awas ini ada indikasi pradiabetes, kurang-kurangi ya yang manis-manis gitu ya. Jadi hindari, apalagi sekarang berbuka dengan yang manis-manis itu rada dikurangan, kayak besi diabetes ya. Sabodo teuing cenah mumpung ora aja teu nurut karena nasihati dokter itu. Pak awas ini bapak udah mulai hipertensi, kade tong makan nu pangset lah cenah. Sok we cenah. Kade Pak ieu bahaya lamun maot we cenah. Cek dokter teh kade ulah udud lah, nu udud mau, nu teu udud maot cenah gitu. Ayeuna gitu teh. Fasbir lidaika, sabar we karena penyakit, lamun anjeun bandel karena nasihat di guru dokter, dan puaslah dengan kebodohan namun orang bedegong gak nurut kanu jadi guru gitu. Ada hikayat lagi, sekarang hikayatnya tentang Khalifah Harun ar-Rasyid. Mungkin pernah dengar ya, terutama guru-guru sejarah tentang Khalifah Harun ar-Rasyid. Beliau ini adalah khalifah dari dinasti Abbasiyah, terkenal sebagai khalifah yang bijaksana, yang adil. Anna wahukia, dan dihikayatkan, anna Khalifah Harun ar-Rasyid, bahwasanya Khalifah Harun ar-Rasyid, ba'asa ibnahu, beliau mengutus anaknya, mengirim anaknya, ilal Asmu'i, kepada Syekh Asmu'i. Jadi ada seorang ulama bernama Imam Al-Asmu'i. Nah, Khalifah Harun ar-Rasyid ini ngirim anaknya untuk belajar gitu.
Jadi meskipun selevel presidennya presiden, ketika masantrenkeun budak dikirim we ka guruna, teu nepi ka manggil ka dieu guruna belajar di kerajaan, dikirim we ka pasantren. Eta teh anak presiden dipasantrenkeun Bu. Li'u'allimahul ilma, agar ia mengajarinya ilmu, wal adaba, dan adab. Dikirim teh kangge naon? Supaya diajari ilmu dan adab. Fara'ahu yauman, lalu suatu hari ia melihatnya. Fara'ahu yauman, lalu suatu hari ia melihatnya. Ia tawadhdha'u, ia wudu, wa yaghsilu, dan ia membasuh rijlahu kakinya. Wabnul khalifati, sedangkan anaknya khalifah, ia subul ma, mengalirkan air, ala rijlaihi, atas kedua kakinya, Asmu'i. Nah, suatu hari Khalifah Harun ar-Rasyid ini melihat Syekh Asmu ini sedang berwudu. Wudunya gimana? Ketika membasuh kaki, beliau membasuh kakinya dengan tangan sendiri, sedangkan anak dari Khalifah tadi, anak presiden tadi, cuma nuangkeun hungkul. Jadi ngabantosan Syekh Asmu itu dengan sebatas nuangkeun cai, ari ngabasuh nama ku pandangan sendiri ku Syekh Asmu'i. Melihat demikian, fa'atabal khalifah, kemudian khalifah pun menegur, ditegur ku khalifah Al-Asmu'i, Imam Al-Asmu'i, fi dzalika, akan hal tersebut. Faqala, lalu khalifah berkata, innama ba'astuhu ilaika, aku hanya mengutusnya kepadamu, litu'allimahu, agar engkau mengajarinya ilmu, wa tu'addibahu, dan engkau mendidik adab, mendidiknya adab. Falima dalam ta'murhu, kenapa engkau tak memerintahnya, biaya subalma, agar ia menuangkan air, biihdayadaihi, dengan salah satu kedua tangannya, wa yagsila, dan ia membasuh, bil ukhra, dengan tangan yang lainnya, rijlaka, kakimu. Coba, jadi lain dicarekan pada nuang ngabantuan wudu nasih Asmu'inya. Eta teh sekelas khalifah mun ningali ayeuna mamarinya ketika budak dititah ku guru teh teu narima salat ayeuna mah. Eta teh sekelas biasa-biasa paling. Ieu sekelas khalifah ngutus anakna dikirim ke pasantren ka Syekh Asmu'i. Pas kunjungan meureun ninggal budakna teh ngocorkeun cai, tapi pas ngabasuh kaki dibasuh ku Syekh Asmu'i nya lila. Dikritik gitu, dikomen, ditegur. Saya mengutus anak saya ke sini ini untuk dididik ilmu dan dididik adab. Kenapa engkau gak nyuruh dia untuk menuangkan air dengan satu tangannya dan membasuh dengan tangan yang lainnya? Lain dicarekan. Kunaon buat dititah ngumahan suh. Ieu mati balik. Lain sakaligus kabeh gitu. Tejeng suku-suku nak diusap ku manehna gitu. Nah, itu adalah didikan seorang khalifah kepada anaknya, saking memuliakannya kepada seorang ulama kos itu. Wa min ta'zimil ilmi, dan di antara bentuk mengagungkan ilmu, ta'zimul kitabi, adalah mengagungkan kitab. Tosnya baru dua dah. Jadi mengagungkan ilmu itu satu bentuknya adalah dengan mengagungkan guru. Yang kedua, mengagungkan ilmu itu adalah dengan mengagungkan kitab. Payan bagi, maka seyogianya li talibil ilmi, bagi pencari ilmu, Allah yakhuda, tidaklah ia mengambil alkitab illa bitaharati, kecuali dengan keadaan suci. Kade ibu pami bade ngaos nyepeng kitab kedah dina kayaan suci. Wajib teu wajib dasanes Quran ya, mung sunnah, tapi keur santri sebagai bagian dina adab supaya ilmuna berkah tur manfaat. Dan di antara bentuk memuliakan kitab adalah megang kitab,
megang kitabnya dengan keadaan suci, gaduh wudu gitu. Hukia dihikayatkeun aya kisahna ani Syekh Al-Imam Syamsil Aimah Al-Halwani rahmatullahi alaihi annahu bahwasanya beliau qala beliau berkata innama niltu hadzal ilma innama niltu aku meraih hadzal ilma ilmu ini innama niltu hadzal ilma aku meraih ilmu ini bita'zimi hanya dengan memuliakan. Fa inni ma akhadtu dan tidaklah aku mengambil al-kagida kitab illa bitaharati kecuali dengan keadaan suci. Kata Imam Syamsul A'immah Al-Halwani, saya mendapat ilmu ini kuncinya satu, yaitu hanya dengan mengagungkan ilmu, mengagungkan kitab. Aku gak pernah ngambil kitab kecuali dengan keadaan suci, wudu heula nambe megang kitab. Urang mah kan kadang asal-asalan, wajar lamun ilmuna kurang berkah. Wa Syekh Al-Imam Syamsul Aimah As-Sarkhasi rahimahullahu taala, ada hikayat lagi. Syekh Al-Imam Syamsul Aimah As-Sarkhasi rahimahullahu taala kana mabdunan, beliau sakit perut. Wa kana yukarriru fi lailatin, wa kana yukarriru dan beliau bolak-balik mengulang-ulang bolak-balik fi lailatin di setiap malam, di satu malam, fi lailatin di satu malam. Fatawaddoa lalu beliau wudu fitil kalailati pada malam tersebut sab'a asyara maratan 17 kali. Li'annahu karena sesungguhnya beliau la yukariru tidaklah bolak-balik takrir mengulang pelajaran, maksudnya yukariru teh ngulang pelajaran. Di ayeuna ngaji peuting teh diulangi osok teu Bu. No ayeuna ngaji teh panggih peuting teh terus diulang-ulang. Ari ibu ngaos ayeuna panggih jeung kita biraha? Ayeuna deh. Nah itu takrir namanya, pengulangan illa bitaharati kecuali dengan keadaan suci. Wahada dan ini li'annal ilma karena sesungguhnya ilmu nurun adalah cahaya wal wudu dan wudu nurun adalah cahaya. Fayazdadu nurul ilmi bih, fayazdadu maka bertambah nurul ilmi cahaya ilmu bihi dengan wudu. Nah, di antara bentuk memuliakan ilmu tadi adalah dengan keadaan suci saat megangnya, saat belajarnya. Ini ada seorang syekh bernama Al-Imam Syamsul A'immah As-Sarkhasi. Beliau ini suatu malam terkena penyakit sakit perut lah, gangguan pencernaan. Dan beliau ini di satu malam sedang takrir, sedang ngulang-ulang pelajaran sebelumnya. Sampai-sampai karena beliau ingin pegang kitab mutolaah takrir dalam keadaan suci, wudunya sampai 17 kali. Kenapa demikian? Ilmu itu cahaya, Bu. Dan wudu adalah cahaya. Maka cahaya ilmu akan bertambah dengan cahaya wudu. Wa minad ta'zimil wajib dan diantara ta'zim yang wajib Allah ya muddat, janganlah menyelonjorkan rijlahu kakinya ilal kitabi ke kitab, wa yadhu'a dan menyimpan kutubat tafsir kitab tafsir, fauqa sairil kutubi di atas kitab-kitab yang lain, ta'ziman sebagai penghormatan karena menghormati. Wala yadhu'a dan tidaklah menyimpan alal kitabi di atas kitab syai'at sesuatu akhara yang lain. Di antara bentuk pemuliaan pengagungan yang wajib terhadap kitab itu adalah satu apa? Tidak boleh menyelonjorkan kaki ke kitab. Mun dipayun aya kitab kaki tong nyolonjor. Teh sopan eta teh. Eta teh kitab komo kana Al-Qur'an kan teh. Yang kedua adalah nyimpan kitab tafsir di atas semua kitab. Lamun ada tumpukan kitab, kitab tafsir harus paling atas. Mengapa? Karena di dalamnya ada Al-Quran,
Ayo nama nyimpen kitab dari mana wae. Coba ibu-ibu nyimpen kitab di mana? Kemudian ya tidak boleh nyimpan kitab, nyimpan sesuatu di atas kitab. Nyimpan apa tuh? Nggak boleh. Pulpen, baju, pokoknya namanya HP itu bentuk-bentuk taklim seperti itu. Ada kisahnya. Wakana ini hebatnya taklim kayak gitu. Jadi betul ada fakta sejarahnya gitu. Ada kisahnya, dikasih kisah. Entah kisah ya nadoman gitu. Wa kana ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullah taala, dan ustadz kita Syekh Islam Burhanuddin rahimahullah taala yahki, beliau menghikayatkan an syekhi minal masyayikh, dari guru-guru anna faqihan, sesungguhnya seorang ahli fikih, kana wadu al-mihbarata, beliau menyimpan tinta, aina pulpen ala kitab, di atas kitab. Faqala, lalu ia berkata lahu kepada faqih tadi, bil farisiyah, dengan bahasa Persia, burnayaba, bahasa Persia. Apa burnayaba itu? Mual manfaat ilmu anjir. Jid ayat ulama namina saha guruna, dari guru Syekh Burhanuddin ya. Seorang faqih meletakkan pulpen di atas kitabnya, ngomong dengan bahasa Persia, burnayaba, mual manfaat ilmu maneh. Nah itu ya, kok hal-hal seperti itu jarang kita perhatiin ya. Ya makanya wajar ilmu yang kita dapat itu kurang batiman, bahkan kurang bati berkah, karena meskipun hal sepele tapi ini bagi ahli ilmu ini penting. Baik, selanjutnya ya. Wakana, dan ada ustadzuna, ustadz kita al-qadi Imam al-ajal Bakhrul Islam al-ma'ruf, yang dikenal biqadi Khan rahimahullah, dengan nama Qadi Khan. Ustadz kita Qadi Imam Ajal Bakhrul Islam yang dikenal dengan nama Qadi Khan rahimahullah taala. Yaqulu, beliau berkata, illam yurid bidzalika, jika ia tidak bermaksud akan hal tersebut, jika ia tidak bermaksud akan hal tersebut, al-istighfafa, merendahkan, wala ba'sa bih, maka tidak apa-apa. Wal aula, dan yang paling utama, ayataharroza, ia menghindarkan diri anhu, darinya. Tapi malah mentah aya niatan nyepelekeun karena kita teu aya niatan sedikit pun, ada naon eta mah ngan saya nama hindari we nyimpen sesuatu di atas kita. Wa min ta'zimil wajibi, dan di antara bentuk pengagungan yang wajib, ayu jawida, ia membaguskan kita badal kita, tulisan kita. Saya nama mun ngalokata sing saya tulisanna. Wala yuqarmito, dan jangan mengecilkan kali tong leutik deui tulisanna. Wa yajrukal hasyata, dan meninggalkan catatan pinggir. Illa inda darurati, kecuali ketika darurat, kade tong dicatat pinggirna, jadi bala kita. Kecuali kalau darurat teu aya deui, atau memang paranti ngalogat ieu mah teu sabios. Nu teu kenging mah kitab bala teu buku. Wara'a, dan melihat Abu Hanifah rahimahullah, Abu Hanifah rahimahullah katiban, seorang penulis. Suatu waktu Abu Hanifah melihat orang yang nulis, yuqarmitu, ia mengecilkan fil kitabah, dalam tulisan, letik bisa tulisannya. Faqala, lalu ia berkata, la tuqarmit khattaka, jangan mengecilkan tulisanmu, karena tong letik deui tulisan memang. Li'annaka in ishta, karena jika engkau hidup, tanda engkau akan menyesal. Lamun engkau berumur panjang, engkau akan nyesal. Wa in mutta, dan jika engkau mati, tushta, engkau akan dicaci. Ya, ini maksudku, idza syikhta, jika engkau tua, wa dha'fa, dan lemah, basaruka, penglihatanmu, nadimta, engkau akan menyesal, ala dzalikal fi'li, atas pekerjaan tersebut. Suatu hari Abu Hanifah melihat orang yang nulis itu nulisnya kecil-kecil, dicarikan, kade tong letik-letik teh tulisan teh.
Sabab lamun ke hirupna panjang nepi ka kolot bakal nyesel, lamun maot atau nepi ka kolot bakal dicaci. Nah sabab lamun geus kolot teh naik macet teh naon ieu nya kudu make kaca pembesar gitu, itu nyesel tuh naon baheula tulisan teh meuni leutik gitu, atau kunaon balas tulisan meuni goreng gitu, mata kasing alus tulisanna. Jeung lamun hirupna teu lami bakal akan dicaci. Nah dicaci ketika ada generasi penerus anu maca anakna icuna ieu nemu tulisan aki meuni leutik pisan, ieu nemu tulisan ini meuni goreng gitu, itu dicarekan ku budak ya, nemu tulisan ini meuni gotek ieu ya. Jadi sing alus tulisanna tong baleutik sing sae tulisanna. Yang baru bisa tulisan ijazahnya sing sae lah tulisannya. Wa hukiya dan dihikayatkan an Syekh Al-Imam Muhammad Majiduddin As-Sarhaki rahimahullah, dihikayatkan dari Syekh Imam Muhammad Majiduddin As-Sarhaki annahu bahwasanya qala beliau berkata maqarmatna tidaklah kami mengecilkan nadimna kami menyesal, wa man takhobna dan tidaklah kami pilih-pilih teh nulis tapi teu ditulis sadayana nadimna kami menyesal, wa malam nuqabil dan tidaklah kami tak membandingkan teu mengkomparasikan dengan kitab lain nadimna kami pun menyesal. Jadi ada 3 penyesalan dari Muhammad Majiduddin As-Sarhaki. 1 tulisan leutik teuing nyesel, nu kadua nulis teh teu detail gitu di pilihan nyesel eta ge. Nah loba tulisan anu teu kabaca deui teu kapaham ulang sabab tulisanna teu katulis sadayana, jeung teu ngabandingkeun kana kitab lain lagi nyesal ternyata catatanna aya nu salah aya nu beda. Wa yan bagi dan sayogianya ayyakuna taqtimul kitab, bentuk kitab murabba'an adalah segi 4. Fainahu karena bentuk kitab segi 4 taqtimu Abi Hanifah rahimahullah ta'ala adalah bentuk kitabnya, potongan kitabnya Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Nah sayana bentuk kitab teh cenah bentukna segi 4 murabba. Yang ciga ieu teh sabab eta teh bentukna kitab Abu Hanifah. Jadi anu punya ide kitab itu segi 4 ya Imam Abu Hanifah, karena dulu tulisan itu kan di bulat-bulat ya, dilipat, nah gitu. Nah bentuk kayak gini nih takdinya Abu Hanifah kan. Wahua dan itu aisaru lebih mudah ila rafi untuk dibawa, wal wadi dan disimpan, wal mutolaah dan mutolaah. Bentuk kitab segi 4 mudah dibawa, mudah disimpan, mudah untuk mutolaah. Wayan bagi dan sayogenya Allah yakuna tidak boleh ada fil kitab di dalam kitab syai'un sesuatu minal humrati dari warna merah. Aku naoning baheulanya kadek tong nulis warna beureum karena memang aya panduannya. Kenapa warna merah harus dihindari? Fa innaha sani'ul falasifah, karena warna merah adalah pekerjaan orang filsuf. La sani'us salaf, bukan pekerjaan ulama salaf. Warna merah teh eta teh kebiasaan orang-orang filsafat. Lamun nulis sok warna tinta merah. Lain ulama salah. Ulama salah mah warna selain merah, warna hidung. Wa min masyayikhina, dan dari guru kita semua, man orang kariha memakruhkan istimal al-murakkab, menggunakan kendaraan al-ahmari yang merah. Dan di antara guru kita ada yang menganggap makruh kendaraan berwarna merah, motor merah aja. Abi motornya ada perhitungan lah ya. Makruh mah dosa. Kirang ngesep barang kana warna merah. Saya warna namanya. Bawahnya mah hayangna warna biru. Warna biru. Jadi warna merah ya, itu warna merah itu ya kurang disuka oleh ulama-ulama salaf gitu ya. Bila kurang hayang ngesep warna selain itu hindari warna merah.
Wa min ta'zimil ilmi, dan bahkan mengkarpet lamun warna merah teh pandangan teh teu nyaman. Takkan abdi nyarankeun lamun karpet teh mending warna hijau lebih nyaman cicing di masjid teh. Nyaman keur sarena minimal. Soalnya lamun warna merah teh asa panas. Ya. Rasanya ada beda ya. Wa min ta'zimil ilmi, dan dari bentuk pengagungan ilmu ta'zimu syuraka adalah mengagungkan teman. Taunya jadi mengagungkan ilmu teh baru 3. Sekarang pertama tadi memuliakan guru, memuliakan kitab, lalu memuliakan teman. Fi thalabil ilmi, dalam mencari ilmu. Kita kan ada temannya, teman untuk nyari ilmu. Wa darsi, dan belajar. Waman, dan orang yang ta'lamu, yang belajar minhu darinya. Wa tamaluku, dan merayu-rayu. Merayu-rayu itu rada menta tapi rada ngarayu. Mazmumun dicela illa fi thalabil ilmi, kecuali dalam menuntut ilmu. Painahu, sesungguhnya yang bagi seyogianya ayat tamalako, ia merayu ustadihi, kepada gurunya. Wa syurakaihi, dan kepada temannya. Liyastafida, lain merayu hayang naon, supaya ngajarkan ilmu. Wah, atuh Pak, ayo ngaos ieu ih. Liyastafida, agar ia mendapat faedah minhum, dari mereka. Wa yan, bagi dan seyogianya li thalibil ilmi, untuk pencari ilmu, ayastami'a, ia istima itu menyimak. Al ilma, ilmu, wal hikmata, dan hikmah, bi ta'zimi, dengan ta'zim, wal hurmah, dan menghormati. Nah, santri teh seyogiana saat menyimak ilmu dan hikmah itu perasaannya harus ta'zim dan hormat. Yastami, jadi bahasana adalah yastami. Nah, yastami teh tingkat lanjut dari mendengar. Jadi ada sami'a, ada istama'a. Sami'a itu apa? Sami'a mah ngadangu unggul, meskipun bari ngobrol kadangu, meskipun bari ngalamun kadangu, meskipun bari ngetik HP kadangu, ada namina. Kemudian di tahap berikutnya ada istima. Istima itu ya betul-betul menyimak, fokus, namina istima. Matakan langkah-langkah dalam mencari ilmu itu kan tahapannya pertama awalul ilmi, kata Sufyan bin Uyainah itu adalah niat. Pastikan niatnya itu benar di awal saat nyari ilmu. Jadi tips ibu kalau mau sukses nyari ilmu, pertama pastikan niatnya harus benar. Yang kedua adalah summal fahmu, kemudian pahami. Yang ketiga summal hibdu, lalu hafal. Istima, kedua istima. 1 niat, 2 istima, 3 paham, 4 hafal, 5 adalah mengamalkan, yang keenam adalah menyebarkan. Jadi tahapan ilmu itu 1 niat, yang kedua menyimak. Jika menibuli tahapan kedua udah hilang, itu bagaimana mungkin dapat tahapan berikutnya? 1 niat, yang kedua menyimak, istima, yang ketiga pahami, yang keempat hafal, yang kelima amalkan, yang keenam sebarkan. Wa in sami'a, meskipun ia pernah mendengar mas'alatan wahidatan, 1 masalah, wa kalimatan wahidatan, dan 1 kalimat, al-qamarrotin, 1000 kali. Jadi meskipun orang pernah ngadangu tentang masalah misalkan nanti ari niat dina wudu teh hukumna wajib eta geus ngadenge 1000 kali eta teh. Ya, meskipun demikian tetap kita harus menyimaknya dengan ta'zim dan hormat. Meskipun geus apal eta teh tetap kedah ta'zim sareng hormat meskipun ngadanguna geus 1000. Kila dikatakan man lam yakun ta'zimuhu ba'da alfi marratin kata'zimihi fi awwali marratin falaysa bi ahlil ilm. Barang siapa yang mengagungkannya, man lam yakun ta'zimuhu, barang siapa yang tidak ada ta'zimuhu mengagungkannya ba'da alfi marratin setelah 1000 kali, kata'zimihi seperti mengagungkannya fi awwali marratin pada kali pertama,
falaisa bi ahlil ilmi, maka ia bukan ahlul ilmi. Jadi ciri ahlul ilmu mah mun ngadenge hiji ilmu teh sama mengagungkannya meskipun mendengarnya sampai 1000 kali. Pas mendengar pertama ngarepkeun, nepi ka 1000 kali ngarepkeun. Itulah ahlul ilmu. Ya kadang-kadang sakali nu kadua geus hafal moal ngaji geus ngaji. Nah itu falaisa bi ahlil, geus tamat sabaraha kali taklim cenah. Lain ahli ilmu. Dan seyogianya itu lebih ilmi untuk pencari ilmu Allah yakhtaru, janganlah ia memilih naua ilmin, macam ilmu linafsihi, untuk dirinya, oleh dirinya, linafsihi, oleh dirinya. Bal yufawidu amrahu, akan tetapi ia memasrahkan urusannya, akan tetapi ia memasrahkan urusannya ilal ustadzi, kepada ustadz. Fainal ustadza, karena sesungguhnya ustadz qad hasala lahu, telah hasil baginya at-tajruba, penelitian, pengalaman, bidzalika, akan hal tersebut. Maka na'arafa, maka ia lebih tahu, bimayan bagi, dengan sesuatu yang penting, yang seyogianya, likuli ahadin, untuk setiap orang. Wala yaliku, dan wama la yaliku, wama yaliku, dan sesuatu yang layak bitobaatihi, dengan wataknya. Jadi kadang lamun orang pada ngaji kedah naros heula ka guru, Pak abdi teh kira-kira fokusna dina ilmu naon gitu. Jadi tong masrahkeun ka dirina sorangan, tapi kada dipasarkeun ka guru. Nah sabab guru mah geus pangalaman, geus nyaho mana anu layak, mana anu teu layak, mana anu sae, mana anu kirang sae. Contohna aya kieu, wa kana syekhul al-imam al-ajal Ustaz Burhanuddin, Asy-Syaikh al-Imam al-ajal Ustaz Burhanuddin rahimahullah, yaqulu, beliau berkata, kana thalabatul ilmi, dulu para pencari ilmu, fi zamanil awali, pada zaman pertama, pada generasi pertama, yufawwiduna, mereka memasrahkan umurahum, urusan mereka, bita'alumi, dalam belajar, ila ustadzihim, kepada ustadz mereka. Fakanu, maka mereka ada, yasiluna, mereka sampai, ila maqasidihim, kepada tujuan mereka, wa muradihim, dan kehendak mereka. Dulu santri generasi awal itu setiap ngaji itu selalu memasrahkan urusannya kepada guru, dan mereka pun sampai kepada tujuan dan harapan mereka, berhasil ngajinya. Wal'ana, dan sekarang ayeuna, komo ayeuna baheula lagi geus kitu, komo ayeuna. Wal'ana, dan sekarang yahtaruna, mereka memilih bianfusihim, dengan diri sendiri, dengan diri mereka, fala yasulu, sehingga tidak hasil, maksuduhum, maksud mereka, minal ilmi, berupa ilmu, wal fikhi, dan fikih. Ayeuna mah santri ayeuna kahayang sorangan, saya mah resepna ngaji ya tungtung nama terhasil maksudna dari ilmu dan fikih tadi, kada diarahkeun ke guru. Wa kana yuhki, wa kana, dan ada yuhka, dihikayatkan, ana Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Siapa Ismail al-Bukhari itu? Ada yang kenal? Imam Bukhari atau Imam Bukhari? Nah, itu perawi hadis yang punya kitab Sahih paling tinggi ya. Jadi kitab namanya ada Sahih Bukhari, selain Sahih Muslim, kitab yang isinya kumpulan hadis-hadis sahih. Nah, Muhammad Ismail al-Bukhari, namanya Muhammad berarti. Karena beliau memulai kitab sholati, dengan kitab sholat, ala Muhammad bin Hasan, kepada Muhammad bin Hasan. Ternyata beliau pas pertama ngaji itu tentang bab sholat, lain bapak di sebab sholat heula ngaji nanti. Pakola lalu berkata lahu, kepadanya Muhammad rahimahullah, kata gurunya Muhammad, idhab, pergilah, wa ta'allam, dan belajarlah, ilmal hadisi, ilmu hadis.
lima ro'a karena ia melihat anna dzalika bahwasanya hal tersebut, anna dzalikal ilma bahwasanya ilmu tersebut al-yaku lebih cocok, lebih layak bitabihi dengan karakternya Imam Bukhari. Wa talaba lalu ia pun mencari ilmu hadis fasoro lalu jadilah ia fihi dalam hadis muqaddaman terdepan ala jami'i madil hadis mengungguli seluruh imam-imam hadis. Nah gitu. Jadi berkahna nurut ka guru teh awalnya mengaji ka Syekh Muhammad bin Hasan. Soal Syekh Muhammad bin Hasan ka Imam Bukhari tadi. Sok ini ngaji ilmu hadis. Nah bernyarios itu eta Imam Muhammad margi ningali eta Imam Bukhari lebih pantas cocok jeung anjeunna ngaji hadis. Berangkatlah Imam Bukhari ngaji hadis, kemudian beliau tumbuh dan menjadi seorang yang terdepan, tokoh ilmu hadis, bahkan mengungguli imam-imam hadis yang lainnya. Sekarang kan kitab hadisnya bertengger depan atasnya ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim. Bahkan kalau dikatakan Syaikhoni, dua guru dalam hadis itu ya Bukhari Muslim. Jadi kitab Sahih, kitab hadis tertinggi itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Itu apa awalnya dulu dititah ku guru, nurut ka guru. Wayar bagi dan sebagainya litolibil ilmi untuk pencari ilmu Allah yajlisa agar ia tidak duduk. La yajlisanya anata qariban dekat minal ustadi dari guru inda sabki ketika belajar bi qari daruratin tanpa darurat balian bagi akan seyogianya ayyakuna bainahu di antaranya wa bainal ustadi dan di antara guru qadrul qausi seukuran busur panah fa innahu kana sesungguhnya aqrabu lebih dekat ila ta'zimi untuk mengagungkan. Jadi dina duduk oke kedah diatur duduk teh tong deket teuing, minimal jarak terdekat adalah seukuran busur panah. Busur panah kira-kira seberapa meter ya, tong deket teuing ngaji jeung guru, kecuali aya darurat tempatnya sempit atau gimana. Bayan bagi dan sebagainya litolabil ilmi untuk pencari ilmu ayat tariza agar ia menjaga anil akhlaki dari akhlak al-dhabimati yang tercela. Kade sama teh kudu ngajaga diri tina akhlak anu tercela. Nu manoe akhlak tercela teh kedah apa? Ayeuna orang moal apa lamun teu ngaji, matakan orang penting ngaji bab akhlak termasuk akhlak nu tercela. Jadi keburukan itu dipelajari bukan untuk diamalkan, tapi untuk kebaikan keburukan pelajari. Bedanya kalau kebaikan dipelajari untuk diamalkan, kalau keburukan dipelajari itu untuk dihindari. Kita gak akan tahu ini buruk kalau kita gak belajar tentang itu. Dan kalau kita gak tahu itu buruk, mau tidak mau, sadar tidak sadar kita melakukan hal yang buruk. Ternyata selama ini buruk karena kita gak ngaji tentang keburukan. Kita gak tahu tentang hasad. Oh ternyata hasad ini seperti ini. Kita gak tahu hasad itu seperti apa. Ternyata selama ini dia punya penyakit hasad, punya penyakit sombong, punya penyakit ujub. Nah itu keburukan, akhlak buruk harus diketahui dan diketahui untuk dihindari. Seorang santri harus menjaga diri dari akhlak yang buruk. Fa'innaha karena akhlak buruk kilabun ma'nawiyah adalah anjing maknawi, anjing tapi hanya sebatas kiasan sajalah. Waqad qala dan sungguh telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul malaikatu, malaikat tidak akan masuk. La tadkhulul malaikatu, malaikat tidak akan masuk baitan ke dalam satu rumah bihi di dalamnya kalbun ada anjing, au suratun atau ada patung, wa innama yata'allamul insan dan manusia hanyalah belajar biwasitatil malaki melalui perantara malaikat. Jadi kade pas ngaji teh urang kudu hindari akhlak anu buruk. Nah akhlak buruk teh ibarat anjing. Nah anjing sabab aya dina hadis kieu nya
malaikat moal asup ka hiji imah lamun dina eta imah teh aya anjing sareng aya patung. Surah di situ ada yang memaknai surah yang 3 dimensi. Patung yang memaknainya. Kadek malaikat moal daekeun asup ka imah lamun di imah teh aya anjing sareng aya patung. Naon korelasina jeung akhlak tercela? Ya, tadi cenah akhlak tercela teh sami sareng anjing pun anjingna anjing maknawiyah saja. Ayeuna lamun akhlak tercela sami sareng anjing, seakan-akan kalau hati kita adalah rumah, kalau hati kita ada akhlak tercelanya, itu malaikat tidak akan masuk. Artinya ilmu itu tidak akan masuk. Kenapa? Karena manusia itu belajar ilmu melalui perantaranya malaikat. Jadi lamun akhlakna goreng sok hese menang ilmu. Wal akhlaqud damimatu dan akhlak yang tercela tu'rafu diketahui fi kitabil akhlaqi dalam kitab akhlak. Ibu lamun hayang tahu akhlak tercela neangan dina kitab akhlak. Moal gampang dina kitab fikih. Moal gampang dina kitab tauhid ayeuna dina kitab akhlak, kitab tasawuf dia. Jangan anti dengan kata tasawuf, karena kadang tasawuf yang digembar-gemborkan oleh orang yang ada tasawuf itu tasawuf yang memang menyimpang. Tasawuf yang betul itu adalah tasawufnya ahlu sunnah wal jamaah yang mengikuti Imam Abu Qasim Junaidi al-Baghdadi, Imam Abu Hamid al-Ghazali, dan Imam al-Haddad. Makanya ahlu sunnah wal jamaah itu dalam tauhid mengikuti Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Makanya ahlu sunnah wal jamaah disebut dengan Asy'ariyah. Jadi kalau ada orang yang anti-anti dengan Asy'ari, itu hati-hati dengan kelompok tadi. Yang kedua adalah dalam fikihnya kita bermazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau ada orang yang anti mazhab, hati-hati dengan cara beragamanya. Cukup Quran, hadis, besi ngaco itu. Yang ketiga adalah dalam tasawuf, dalam akhlak mengikuti Imam Al-Ghazali, Imam Junaid al-Baghdadi, dan Imam al-Haddad. Tasawufnya tasawuf anu lempeng-lempeng ya, tentang akhlak. Wa kitabuna dan kitab kami hada ini layah tamilu tidak mengandung bayanaha penjelasannya, khususnya anitakaburi dari takabur. Wama takabur dan berserta takabur layah sulu tidak akan diraih al ilmu. Kitab ini gak mengandung itu. Kali terutama akhlak tercela adalah takabur, sombong. Nah, sombong deh bu. Sombong itu apa? Merasa diri lebih unggul dibanding makhluk Allah yang lainnya. Namanya sombong. Media seseorang untuk sombong itu banyak macamnya. Ada yang sombong karena ku Allah dipasihan ilmu anu leuwih loba, sombong ku ilmu pada eta teh ilmu ti Allah. Aya jalma anu sombong karena gelarna sia makar GS hiji aing geus S4 gitu. Aya jalma anu sombong karena nasabna aing anak Raden, aing Habib, sia anak saha. Aya nu sombong ku sabab hartana, tuh mobil aingnya ya sia motor butut-butut we. Nah anu kitu. Aya sombong ku harupana, aingnya good looking, sia mah bad looking gitu ya, bad couple. Nah itu sombong bu. Jadi sebetulnya kelebihan itu adalah ujian bu. Jadi jangan bangga-bangga juga kalau kita dapat karunia berupa kelebihan. Karena kalau kita tidak gagal dalam ujian tadi, bisa jadi kita jadi makhluk yang rendah. Ya, sombong jadilah makhluk yang rendah. Ya, jadi saha miskin teh ujian, beunghar ge ujian. Ada yang mengira kan miskin teh saya diuji miskin hirup teh. Ternyata kaya juga ujian. Kalau orang miskin mungkin dia sadar sedang diuji, tapi orang kaya sadar gak dia sedang diuji? Tidak sadar. Jadi menggunakan harta semena-mena. Cantik itu ujian. Cek saya jelek aja ujian deh. Jelek ujian, cantik pun ujian. Coba anu jeleknya sadar dia ujian, tapi nu geulis kan
kelebihan. Sehingga wajarnya nu geulis loba nu bangor. Nah nu bangor loba nu geulis. Siga nama ngarasa asa aing hade rupa. Ya gitu eta teh karena ujian, gagal ujian gitu. Jadi lebih keneh mudah menghadapi ujian anu jelek daripada ujian gelis. Nu jelek mah menghindari zina teh ada babari. Nah, eueuh nu ngadegedan. Ahli nu gelis mah nu ieu deukeut, itu deukeut. Lamun teu kuat-kuat teh nya. Takkan maning mana tuh Bu? Gitu. Tapi jarang ya teh. Gitu ya. Ya sadarlah semuanya adalah ujian. Terutama dalam ujian kesombongan, sombong. Terutama dalam ngajinya, sombong itu ngaji itu tidak akan ilmu itu agak katanya kalau kita punya sombong. Sombong teh kumaha? Naon kumpulan jeung jelema-jelema karitu. Misalkan ya nu ngajina baru keneh. Tuh mah teu ngaji teh. Orang mah pejabat, masa ngaji jeung rakyat jelata, teu ngaji tungguna mah. Orang mah geus pinter. Geus teu kudu ngaji, tuntunna mah henteu nambahan ilmuna. Nu ngajaranna budak keneh, urang mah geus kolot, tuntunna mah henteu ngaji nanti. Aya nu kitu nya. Sia budak keneh cenah geus ngomong. Geus kolot. Eta teh sombong. Jadi aki-aki ge bisa sombong eta teh. Sombong ku senioritas gitu. Kira dikatakan ilmu itu harbun akan kabur. Harbun itu kabur. Lil fata musuh, harbun musuh. Al ilmu itu harbun musuh. Lil fata untuk pemuda yang sombong. Kasaili seperti banjir harbun. Kasaili seperti banjir harbun kabur musuh lil makanil ali untuk tempat yang tinggi. Jadi ilmu itu adalah musuh untuk pemuda yang tinggi sombong. Ibaratnya aliran air banjir itu tidak akan sampai ke tempat yang luhur. Air itu kan hanya mengalir di bawah tempat yang rendah ya. Karena ada luhur maka dan nepi. Paslon pasal fil jiddi wal muadzabah wal himmah. Paslon pasal fil jiddi tentang kesungguhan, wal muadzabati dan muadzabah wal himmati dan cita-cita. Pasal berikutnya tentang sungguh-sungguh, muadzabah dan himmah. Wal himmah. Himmah itu cita-cita. Sumala buddha lalu tidak boleh tidak minal jiddi dari sungguh-sungguh, wal muadzabati dan tekun. Muadzabati tekun lekeuna. Wal mulazamati dan mulazamah li talibil ilmi untuk pencari ilmu. Wa ilaihi dan kepadanya al-isyaratu isyarat fil Qur'an dalam Qur'an bi qouli ta'ala dengan firman Allah ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang mujahadah sungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum maka kami akan memberi petunjuk kepada mereka subulana jalan-jalan kami. Wa qalihi ta'ala dan firman Allah ta'ala ya Yahya khudil kitaba bi quwwah, wahai Yahya ambillah kitab dengan kekuatan sungguh-sungguh. Wa qad qila dan dikatakan man talaba syai'an barang siapa yang mencari sesuatu wajadda dan ia sungguh-sungguh wajada maka ia akan mendapati.
Wa man qara'a dan barang siapa mengetuk al-baba pintu walaja dan ia bersungguh-sungguh walaja maka ia akan masuk. Siapa yang mencari sesuatu dengan sungguh-sungguh ia akan dapat. Siapa yang mengetuk pintu dengan leged ia pun akan bisa masuk. Wakila dan dikatakan biqadri ma tata'anna dengan kadar kesulitan, kepayahan, tanalu ia meraih ma tatamanna sesuatu yang ia angan-angankan. Kila dikatakan yahtaju butuh fi ta'allumi dalam belajar wa tafakuhi dan memahami agama ila jiddi salasati kepada kesungguhan yang tiga. Al-muta'allimi pertama santri, wal ustadi dan guru, wal adabi, wal abi harusnya itu, bukan adabi, wal abi dan bapak. Inna fil ahya apabila ia hidup, ngaji itu agar ingin sukses itu butuh kesungguhan, dan kesungguhan itu banyak. Di antara kesungguhan adalah satu kesungguhan untuk hadir. Lamun hadirnya sungguh-sungguh, nah bagaimana mungkin akan berhasil. Yang kedua, sungguh-sungguh dalam menyimak, sungguh-sungguh dalam memahami. Lamun daya sungguh-sungguh maka tidak akan berhasil. Nah, kata sebagian ulama, ilmu ta'allum, ngaji ilmu dan memahami agama itu butuh tiga aspek yang harus bersungguh-sungguh. Siapa yang pertama? Santri. Santri harus sungguh-sungguh ngajinya. Murid. Yang kedua, guru juga harus sungguh-sungguh. Yang ketiga, bapak kalau masih hidup juga harus sungguh-sungguh. Nah, tiga komponen ini kalau sungguh-sungguh semuanya maka sukses untuk belajar. Sekarang kalau santrinya gak sungguh-sungguh, gurunya sungguh-sungguh, bapaknya sungguh-sungguh, mau berhasil. Nomor kedua, muridnya sungguh-sungguh tapi guruna tanah ayah, tanah hadir, bapaknya geus ngamodalkan, ya. Tapi guruna jam kosong aja, atau gak punya metode yang baik dalam ngajarnya, mau berhasil. Yang ketiga, budakna sungguh-sungguh ngajina, guruna oge sungguh-sungguh, bapakna teu proaktif gitu nya. Tengah dukung ada protes ya. Tara ngadoakeun, tara tirakat kan jadi budakna. Nah, bagaimana mungkin akan berhasil? Jadi tiga komponen agar belajar itu berhasil. Satu, sungguh-sungguhnya santri, sungguh-sungguhnya guru, dan sungguh-sungguhnya orang tua atau bapak. Baik, itu aja ya untuk pertemuan kita pada siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Rabbil fana bima alamtana Rabbi alimna alladhi yanfa'una wa faqi alana wa qarabatil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.